Pode beber, camarada. Mas pode beber. Você vai morar no IML, você tá postando em mim, chamo de olho com F. Ensinando você quer, você vai morar no IML, você tá postando em mim, chamo de olho com F. Ensinando você quer, só ser tiro na cara da neném, chamo de olho com F. Ensinando você quer, só ser tiro na cara da bitch, foda-se. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 kelas T Mikro 1 akan menjelaskan mengenai analisis pasar persaingan. Maka dari itu, simak video berikut ini. Dampak kebijakan pemerintah terhadap pasar persaingan yang pertama itu menyebabkan permintaan naik dan penawaran turun, sehingga terjadinya kelangkaan. Itu menyebabkan ada beberapa konsumen yang merasa dirugikan dan beberapa konsumen yang merasa diuntungkan. Itu terjadi akibat produsen membatasi skala produksinya karena harga jual yang lebih rendah. Evaluasi kebijakan pemerintah terhadap surplus konsumen dan surplus produsen. Intervensi pemerintah dalam kebijakan ini untuk menurunkan harga agar bisa dijangkau seluruh konsumen. Contohnya itu menerapkan batas harga maksimum. Dampak dari kebijakan ini yang pertama surplus konsumen itu naik sedangkan surplus produsen itu turun. Menyebabkan ada beberapa konsumen yang tidak dapat dipenuhi permintaannya. Itu menyebabkan dead weight loss, di mana ada surplus hilang akibat barang yang diperdagangkan lebih sedikit daripada permintaan. Nah, mengenai efisiensi pasar persaingan. Pasar dikatakan efisien jika dapat memaksimalkan surplus konsumen dan produsen secara agregat. Hal ini disebut sebagai efisiensi ekonomi. Sedangkan kegagalan pasar, situasi di mana mekanisme pasar yang seharusnya mengalokasikan sumber daya secara efisien, tapi malah tidak dapat melakukannya. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan yang akan menyebabkan kerugian sosial atau ekonomi. Penyebab kegagalan pasar salah satunya yaitu eksternalitas. Eksternalitas merupakan dampak dari suatu aktivitas ekonomi terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat langsung. Akibatnya, alokasi sumber daya menjadi tidak efisien. Contohnya seperti pabrik yang membuang limbah ke sungai, itu akan berdampak merusak lingkungan dan juga mempengaruhi kesehatan warga sekitar. Selanjutnya, penyebab kegagalan pasar yaitu ada kurangnya informasi. Ketika konsumen kekurangan informasi mengenai kualitas atau karakteristik suatu produk, sehingga mereka tidak dapat membuat keputusan pembelian yang dapat memaksimalkan utilitasnya. Harga minimum adalah harga yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas pasar yang tidak boleh lebih rendah dari nilai tertentu. Nah, tujuannya untuk melindungi produsen dan pekerja agar tidak merugi serta menjaga kestabilitasan pasar dan mencegah harga barang dan jasa tidak boleh jatuh. Nah, contohnya regulasi maskapai penerbangan. Sebelum tahun 1980, Civil Aeronautics Board menetapkan ketat harga tiket dan rute penerbangan di Amerika Serikat yang bertujuan untuk menstabilisasi dan menjaga monopoli sehingga berdampak pada meningkatnya harga tiket dan rute yang terbatas. Nah, setelah deregulasi pada tahun 1981, banyak maskapai yang baru muncul sehingga berdampak pada harga tiket yang menurun dan rute yang lebih luas sehingga efisiensi meningkat. Pada kurva harga minimum di samping, harga diatur agar tidak lebih rendah dari payment. Produsen ingin memasok Q2, tetapi konsumen hanya akan membeli Q1. Jika produsen benar-benar memproduksi Q2, maka jumlah Q tidak akan terjual dan mengalami perubahan pada surplus produsen yang akan mengakibatkan A kurang dari C dan D. Jadi, kuota impor adalah pembatasan jumlah barang yang dapat diimpor ke dalam negeri. Tujuannya adalah untuk melindungi industri di dalam negeri dari persaingan barang dagang yang lebih murah dari luar negeri. Pada kuota tersebut, pada awalnya, sebelum ada kebijakan impor, harga barang di dalam negeri itu ditetapkan nol. Begitu barang impor masuk dengan harga yang lebih murah, otomatis harga pasar di dalam negeri itu akan ikut turun, akan ikut murah ke PLN. Nah, dengan harga yang murah ini, konsumsi akan menjadi naikkan menjadi KIDE. Nah,
sedangkan produsen cuma sanggup memproduksi sebesar QS produsen di dalam negerinya. Jadi, selisih antara KIDA dan QS inilah jumlah barang impor yang masuk. Jika ada kebijakan kuota impor, pemerintah membatasi jumlah barang yang diimpor hanya sampai Q0. Akibatnya, harga tetap lebih tinggi di P0 dan konsumen tidak bebas menikmati harga murah. Dan akhirnya terjadi debit loss di area B plus C karena potensi keuntungan konsumen yang hilang. Nah, sekarang kita ke tarif impor nih. Jadi, tarif impor adalah pajak yang dikenakan terhadap barang impor. Dengan ditetapkannya tarif, harga barang impor akan menjadi lebih mahal sehingga konsumen di dalam negeri beralih untuk produk lokal. Oke, selanjutnya yaitu ada price support atau dukungan harga. Jadi, dukungan harga ini adalah harga yang ditetapkan oleh pemerintah di atas harga keseimbangan pasar, yang dimana kelebihan penawaran atau surplus yang terjadi akan dibeli oleh pemerintah. Kita ambil contoh dari beras. Nah, harga pokok produksi beras yaitu 10.000. Maka, ketika harga beras ini anjlok, pemerintah akan membeli beras tersebut sebesar 10.000 sesuai dengan HPP-nya. Mengapa hal ini dilakukan? Karena pemerintah ingin produsen tetap mendapatkan income yang sebesar-besarnya. Oke, selanjutnya yaitu kuota produksi. Kuota produksi adalah kuota yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur barang yang dihasilkan oleh sebuah industri. Kita ambil contoh dari perusahaan mobil Toyota yang ada di Indonesia. Perusahaan mobil Toyota, jika ingin memproduksi sebuah mobil, itu dibatasi oleh pemerintah. Mengapa hal ini dilakukan? Karena pemerintah ingin menjaga kestabilan pasar, keseimbangan pasar, ingin menjaga harga dari mobil-mobil yang ada di Indonesia itu. Baiklah, selesai sudah video pembelajaran dari kami. Kami mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Kami akhiri, sekian, terima kasih, dan sampai jumpa. Bye!